kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat ya, dan tadi gitu kita mengetahui ya adalah makan makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran yang memang tinggi daripada kalsiumnya itu ya kan. Nah, iya, kalau misalnya tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih ya, yaitu adalah dokter, rekomendasi sebanyak apa sih dok dalam sehari kita harus makan? Kalau tadi kan dokter bilang kan dalam bentuk gram ya, kalau ini secara konkret itu sebanyak apa dok? Ya betul, jadi seperti awal memang kita seringkali mengaitkan makanan yang sehat tulang itu adalah susu, karena memang dalam susu itu ada semuanya. Jadi untuk kesehatan tulang kita butuh protein, kita butuh kalsium, kita butuh vitamin D, kita butuh magnesium, fosfor dan lain sebagainya, dan itu sudah ada semua dalam susu. Nah, susu biasanya kita sarankan segelas ini nih kurang lebih 200 sampai 250 ml per hari. Nah, ini kurang lebih dikatakan kandungannya kalsium 200 sampai 300, tapi yang kita bisa masuk tuh kurang lebih antara 80 sampai 100 mg. Nah, kemudian yang kedua tadi kan almond ya, almond atau kacang-kacangan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini yang direkomendasikan kurang lebih sepertiganya dosisnya yang kita makan. Nah, itu dikatakan kurang lebih mengandung 120 mg, atau kalau kita yang diserap tubuh sebenarnya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 mg. Nah, untuk sayur kalau brokoli pas nih segini ya dok ya, pas itu ya segini nih ya. Nah, kan itu tadi kan kita sudah bahas ya, penyerapan tertinggi itu dalam bentuk brokoli atau kale atau tadi yang kol. Nah, tapi kalau dalam bentuk bayam, nah ini agak sedikit tricky karena bayam itu sebenarnya hanya diserap kurang lebih 5 sampai 10%. Mengapa? Karena dalam bayam itu ada yang namanya fitat, itu menghambat juga sebenarnya penyerapan dari kalsium. Betul. Buah-buah tertentu juga ada oksalatnya juga menghambat. Jadi memang kita mengutamakan dalam bentuk tadi sayur-sayur yang kita sudah bahas, kemudian susu dan produk susu misalnya seperti yogurt ya, atau juga keju ya. Nah, kalau yogurt satu takaran seperti ini sudah benar ya, satu kotak kecil itu sudah memenuhi. Kemudian juga kacang ya, dan juga dari protein hewani karena dia ada proteinnya juga dan ada kalsiumnya juga. Gitu. Nah dok, ini kalau misalkan susu yang rendah lemak gitu dok, itu apakah kalsiumnya juga ada atau gimana tuh dok? Ya, tetap ada karena yang dikurangi itu adalah kandungan dari fatnya. Bahkan kalau kita teliti ketika kita membeli susu yang rendah lemak atau yang skim milk itu kadang-kadang malah ditambahkan kalsium. Oh gitu, lebih bagus itu ya dok? Lebih bagus itu, jadi lemaknya rendah, jadi pilihlah yang lemaknya rendah tapi ditambahkan kalsium. Itu penting banget. Ya, betul sekali. Ini ada fakta mitos lagi yang beredar dok di masyarakat. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, kubis, nah ini baik untuk kepadatan tulang dan membantu meningkatkan tinggi badan. Ini fakta atau mitos? Itu mitos ya. Mitos. Ya, jadi jangan lupa tadi kita sudah bahas ya, bahwa memang ada beberapa sayuran hijau, tapi khusus untuk bayam, kemudian juga seperti kangkung, itu mungkin nggak terlalu tinggi karena dia ada fitatnya yang menghambat penyerapan dari kalsium. Jadi kita arahkan ke brokoli, kembang kol, bok choy, kale, kol gitu ya, itu lebih bagus penyerapannya. Kalau dibanding sama bayam dan tadi itu ya kangkung ya betul sekali. Baiklah kalau gitu dok, ini mungkin kasih tips kita nih dok untuk pemirsa kita di rumah supaya bisa tahu, dan terutama biar pada khususnya untuk usia 40 ini biar tulangnya tetap bagus gitu dok ya, dan tidak budak propos gitu dok. Monggo dok. Baik, jadi yang pertama memang kalau kita lihat harus menjaga kesehatan secara umum ya. Jadi jangan ada, kalau dibahas 40 tahun mulai ada degeneratif, jangan sampai ada diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Karena ketika kita sakit, kita minum obat, ada beberapa obat yang mengganggu asupan atau absorpsi dari kalsium. Yang kedua, asupannya harus cukup. Kita utamakan dari bahan makanan sumber supaya dapat semuanya, proteinnya dapat, magnesium dan lain sebagainya dapat. Yang kedua, apabila kurang kita tambahkan dengan suplemen ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga, ternyata ketika kita berolahraga itu membantu kepadatan tulang. Jadi harus olahraga apapun itu diusahakan ada aktivitas fisik supaya kepadatan tulangnya lebih baik. Betul, bagus banget tuh. Gitu. Baik. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat di seluruh Indonesia ya dokter ya. Makanan apa sih dok yang bantu untuk meninggikan badan? Nah, tolong dijawab dok. Baik, yang pertama khusus kita mulai kalau meninggikan badan, ketahui bahwa dari faktor genetik ya, bapak ibunya seperti apa. Yang kedua dari faktor nutrisi. Yang ketiga sebenarnya makanan tadi yang kita sudah bahas, susu karena dia mengandung kalsium tinggi, ada proteinnya dan lain sebagainya. Yang ketiga khusus untuk anak, jangan cepat atau sering sakit.
Karena pada anak-anak yang cepat sakit, maka dia cenderung pertinggiannya akan terhambat. Karena anaknya kurus, ya kebutuhan istilahnya kebutuhan horizontal tidak terpenuhi, linearnya tidak terpenuhi. Nah dari segi makanan, nomor 1 ya harus makan yang bergizi. Yang kedua, bergizi itu artinya cukup karbohidrat, protein, lemak ya. Yang kedua baru kita fokus ke dalam makanan-makanan yang menunjang kesehatan tulang, Dok, gitu. Contohnya seperti yang sudah dibahas di sini, itu bisa dikonsumsi secara harian. Iya, jadi tidak ada makanan magic ya, satu makanan khusus itu tidak ada ya, Dokter Kok ya. bisa tinggi badannya gitu? Iya. Misalnya kacang panjang, karena panjang gitu, makan kacang panjang gitu. Makanya apa sih bisa tinggi banget begini? Makan galah lah, makan apalah gitu-gitu kan kadang suka. Iya. Itu jadi tergantung dari anaknya memang sehat satu, terus kemudian apa makannya namanya? harus Tadi bagus. ya. Genetik Genetik juga, juga. makanan, aktivitas fisiknya harus bagus. Wah, begitu Jadi memang ya. harus menjalani hidup sehat ya. Nah, betul sekali. Terima Iya. kasih banyak, Dok, ini atas Sama-sama. waktunya. Iya, sama-sama. Ya, jadi yang penting adalah untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang ya, gizi seimbang ya tentunya. betul. Dan jangan lupa juga untuk olahraga Kak Bekti ya. Benar sekali. Nah, selain itu juga nonton Hidup Sehat ya. Setiap hari, Senin sampai Jumat jam 9 pagi ya. Nah, kalau misalkan ketinggalan yang namanya episode kali ini, bisa dibuka di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dara Sabrina, Indonesia hidup sehat. Sampai jumpa.